Ardi duduk sendirian di pojokan kamar kosannya yang kecil dan berantakan. Lampu redup dari sebuah bohlam kecil menggantung di atas kepala, menerangi tumpukan buku dan baju yang berserakan. Tangannya menggenggam ponsel, terus scroll Instagram tanpa henti. Wajahnya datar, mata menatap layar dengan kosong. Di sana, timeline penuh dengan cerita orang lain. Teman-teman lama yang dulu sekolah bareng sudah punya kerjaan keren. Ada yang jadi pegawai kantor, ada yang sudah buka usaha kecil-kecilan, bahkan ada yang sudah menikah dan punya rumah sendiri. Semua seolah berlomba unjuk diri dengan pencapaian mereka, dan Ardi hanya bisa diam melihat. Dia merasa makin jauh dari dunia yang dia inginkan. Bukan karena dia nggak mau berusaha, tapi karena rasa ingin itu mulai pudar. Ada perasaan hampa yang terus menggerogoti setiap kali dia menatap layar itu. Di luar sana, seolah semua orang berlomba menjadi seseorang. Seseorang yang punya arti besar. Tapi di kamar kecil ini, Ardi cuma bisa bertanya pada dirinya sendiri, "Gua ini sebenarnya siapa?" Dia bukan anak pinter, bukan juga yang berprestasi. Lulus SMA langsung kerja jadi buruh di pabrik yang sama selama 3 tahun terakhir. Gajinya pas-pasan, cukup buat makan dan bayar kos, kadang juga buat jajan kecil. Tiap kali ketemu keluarga atau teman lama, pertanyaan yang paling sering muncul, "Sekarang kerja apa, Ardi? Udah ada rencana buat masa depan belum? Tahun depan mau ngapain?" Pertanyaan-pertanyaan itu bukan cuma bikin Ardi nggak nyaman, tapi bikin dia merasa seperti sedang diuji. Seolah dunia ini nuntut jawaban yang harus terdengar baik, berhasil, pantas. Padahal Ardi nggak punya jawaban itu. Dia nggak punya rencana besar. Bahkan kadang dia nggak yakin apakah dia sudah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Rasanya dunia maksa dia jadi sesuatu yang bukan dirinya. Jadi seseorang yang dia sendiri nggak pernah ngerti definisinya. Kalau lu nanya apa yang Ardi rasain, mungkin lu bakal bilang dia cemas, dia takut, dia nggak cukup baik. Tapi sebenarnya dia cuma pengen santuy, pengen merasa cukup, pengen hidup tanpa beban, harus selalu menjadi lebih. Tapi dunia nggak kasih ruang itu. Lo harus lebih, katanya. Lo harus bisa, katanya. Lo harus sukses, katanya. Sementara Ardi cuma bisa bertahan dengan rutinitas yang berulang. Bangun pagi, kerja, pulang, scroll ponsel. Bahkan kadang dia bertanya dalam hati, apakah gue memang harus terus berlari? Apakah gue harus jadi seseorang seperti yang mereka bilang? Kadang yang Ardi rasakan cuma kelelahan yang gak kelihatan. Kelelahan yang bikin dia makin sulit mengenali siapa dirinya sendiri di tengah tuntutan itu. Dan di saat-saat itu, dia ingin berhenti, tapi gak bisa. Karena dunia terus berputar. Karena orang-orang di sekitarnya juga terus bergerak. Dan karena dalam hati kecilnya, dia takut tertinggal. Tapi Ardi masih di kamar itu dengan perasaan yang campur aduk, menatap layar ponsel, scroll terus, berharap menemukan sesuatu yang bisa menguatkan. Tapi yang dia temukan cuma bayang-bayang seseorang yang dia sendiri nggak yakin bisa jadi. Ardi jalan pagi ke pabrik dengan langkah yang berat, tapi mata tetap awas. Suara mesin dan aroma oli jadi soundtrack rutinitasnya. Teman-teman kerjanya juga sama, seolah semua terjebak di lingkaran yang sama. Setiap hari, Ardi dihadapkan pertanyaan yang sama dari saudara, teman lama, bahkan tetangga kos. "Sekarang kerja apa, Ardi? Udah ada rencana masa depan belum?" Ardi cuma tersenyum, jawab seadanya, lalu balik ke dunia kecilnya yang terasa makin sempit. Dia tahu, jawaban itu gak cukup buat orang lain. Tapi buat dia, itu sudah cukup. Di sela-sela kerja, Ardi sering lihat ponselnya, feed Instagram penuh cerita sukses, perjalanan ke luar negeri, pasangan yang bahagia, rumah yang keren, bikin perasaan dia tambah berat, seolah hidupnya jauh dari standar sukses yang dipamerkan itu. Tapi sebenarnya, Ardi cuma pengen satu hal sederhana, merasa cukup. Cukup dengan apa yang dia punya hari ini, tanpa harus terus-terusan bandingin hidupnya dengan orang lain. Tapi gampang bilang, cukup, susah banget rasain cukup. Kadang Ardi bertanya ke dirinya sendiri, kenapa gue gak bisa bahagia aja? Kenapa tiap kali lihat pencapaian orang lain, hati ini malah sakit? Kenapa tekanan jadi seseorang itu selalu bikin gue merasa gagal? Di malam hari,
Setelah kerja, Ardi duduk di pojokan kamar kosnya. Dia lihat langit malam lewat jendela yang sedikit terbuka. Bintang-bintang terlihat kecil, tapi tetap ada. Ardi sadar hidupnya bukan tentang jadi siapa yang dilihat orang, tapi tentang gimana dia bisa berdamai sama dirinya sendiri. Walau langkahnya kecil, walau jalannya pelan, tapi asal dia tetap berjalan. Dan meskipun dunia terus maksa dia jadi seseorang, Ardi memilih untuk tetap santuy. Santuy yang bukan berarti pasif, tapi santuy yang berarti sadar dan menerima. Hari-hari Ardi nggak langsung berubah drastis. Dia masih merasa berat, masih sering ragu sama diri sendiri. Tapi ada sesuatu yang mulai bergeser di hatinya. Ardi mulai pelan-pelan belajar untuk nggak terlalu keras sama diri sendiri. Nggak semua hari harus produktif. Nggak semua waktu harus berlari kencang. Kadang cukup berhenti sejenak dan bernapas lega sudah cukup. Dia sadar, selama ini dia terlalu larut ke standar orang lain. Lupa bahwa setiap orang punya jalannya sendiri, nggak melulu harus sama. Bahkan di tengah tekanan yang terus datang, dia mulai belajar bilang, "Ini aku apa adanya." Di satu sore yang sepi, Ardi duduk di depan cermin kecil di kamarnya. Dia lihat matanya sendiri dan mencoba untuk tersenyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang muncul dari hati yang mulai menerima. Ardi nggak punya rencana besar hari itu. Nggak daftar kursus mahal, nggak bikin target tinggi. Dia cuma memilih untuk mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi, beberes kamar, atau sekadar bilang halo ke ibu penjual nasi uduk. Hal-hal kecil itu mungkin terlihat biasa, tapi buat Ardi itu adalah kemenangan yang selama ini dia cari. Bukan kemenangan di mata orang lain, tapi kemenangan melawan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan lo yang nonton ini mungkin juga lagi di titik yang sama. Ngerasa stuck, ngerasa berat, bahkan bingung harus mulai dari mana. Tapi ingat, perjalanan itu nggak perlu langsung besar. Kadang yang kita butuhin cuman keberanian untuk mulai. Nggak usah paksain diri jadi hebat dalam sekali langkah. Cukup mulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Karena dari langkah kecil itu, perlahan tapi pasti, kita bisa berdamai dengan hidup. Dan langkah kecil itu nggak mengubah dunia, tapi mengubah sesuatu di dalam diri Ardi. Malam itu, dia masih sendiri. Masih nggak punya banyak rencana. Masih harus kerja Senin pagi nanti, dengan seragam pabrik yang mulai pudar. Tapi ada satu hal baru, harapan kecil yang nggak ia bantah. Bukan harapan muluk-muluk, bukan dari seminar motivasi atau quotes Instagram, tapi harapan yang lahir dari rasa cukup tahu sakitnya diem di tempat. Ardi nggak punya timeline sukses 5 tahun. Dia nggak tahu gimana cara keluar dari semua ini. Tapi sekarang dia udah berhenti ngelawan pagi, dan itu udah cukup. Beberapa hari berlalu, Ardi mulai bangun lebih awal, meski kadang masih balik lagi ke kasur 15 menit. Dia nggak langsung daftar kursus, tapi mulai nonton video yang lebih menyehatkan. Nggak semua hari dia menang. Kadang kalah lagi, kadang males lagi. Tapi sekarang, dia punya satu hal yang dulu nggak dia punya. Kesadaran bahwa dia hidup. Dan selama hidup, masih bisa bergerak. Sekecil apapun. Buat lo yang nonton ini, mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Merasa stuck, ngerasa hidup lo gak gerak, atau bahkan merasa gagal cuma karena belum jadi siapa-siapa di usia segini. Tapi tenang, lo gak sendiri. Banyak orang kayak Ardi, kayak lo, kayak gua, dan kita semua cuma lagi belajar buat mulai lagi. Hidup gak selalu butuh loncatan besar. Kadang kita cuma perlu sadar dan jujur ke diri sendiri bahwa hidup ini emang berat. Tapi kita juga gak harus terus pura-pura kuat. Cukup mulai dari hal kecil. Karena dari situlah sesuatu yang lebih besar bisa tumbuh. Terima kasih udah nonton video ini. Semua kesalahan dari gua, semua kebenaran dari Tuhan. Klik pikiran pamit dulu. Semoga lu baik-baik aja hari ini. Kalau belum gak apa-apa. Kita pelan-pelan bareng-bareng belajar jadi utuh. Sampai jumpa di video berikutnya.